Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Stianingrum. Di sini saya menjadi moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Pemateri kita yaitu Saudari Vivi Zira Oktaviani dan Sifatul Mustamirah. Kemudian natolenya Saudari Siti Zulaiha Komariah. Kami akan mempresentasikan e-book Bekam bab 2 tentang bekam dalam perspektif kenabian. Pada era kemunculan Islam, terapi bekam tidak hanya menjadi sebatas saran terapi, tetapi menjadi sunnah Nabi. Setelah sebagian aspek dijabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Salah satu hadis yang menjelaskan bekam yaitu dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesembuhan itu ada dalam 3 hal, yaitu meminum madu, sayatan dengan alat bekam dan kai. Aku melarang umatku melakukan kai, penyembuhan dengan menempelkan bisi panas pada daerah yang terluka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan efektivitas bekam dan mengajak para sahabatnya untuk melakukan bekam. Rasulullah walaupun bukan tabib, beliau bisa menentukan beberapa titik pada bagian tubuh yang apabila dibekam akan membawa kesembuhan dengan seizin Allah. Beliau juga menjelaskan prosedur sebelum dan setelah melakukan bekam. Saat Islam berkembang di Baghdad pada tahun 300 Hijriah, pengobatan paling maju yaitu bekam. Mereka menggunakan bekam yang terbuat dari gelas kaca yang indah dengan pisau khusus berbentuk kecil dan tajam. Sebelum pisau yang digunakan dalam bekam digunakan, biasanya pisau tersebut direbus dahulu untuk mensterilkan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sifatul Mustamirah. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang bekam sebagai tibun nabawi atau pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini masyarakat sudah berkembang pemahaman bahwa bekam merupakan tibun nabawi. Namun tidak semua merespon secara positif ajakan kembali kepada tibun nabawi. Istilah tibun nabawi sebenarnya tidak ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah membuat pernyataan atau klarifikasi mengenai hal ini. Istilah tibun nabawi dimunculkan oleh para dokter Islam sekitar abad ke-13 Masehi untuk memudahkan kategorisasi. Dalam kitab hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari terdapat 2 bab khusus yang membahas mengenai kedokteran modern. Modern di sini maksudnya adalah kedokteran yang diakui oleh dunia barat seperti yang terjadi pada saat ini. Dalam Sahih Muslim banyak memuat hadis-hadis tentang proses kejadian manusia dalam rahim, seperti embriologi dan kebidanan. Sedangkan dalam Sahih Bukhari tercatat 80 hadis yang membicarakan tentang kedokteran modern, embriologi, anatomi, fisiologi, patologi, dan lain-lainnya. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kedokteran Islam yang juga disebut tibun nabawi muncul sebagai hasil integrasi ilmu kedokteran Yunani, Persia, India, Cina, dan Mesir yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penulis kedokteran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Ali bin Sahal bin Roban at-Tabrani sekitar tahun 785 sampai 816 Masehi. Ia adalah seorang ahli kedokteran yang mampu menyatukan dan memadukan ilmu kedokteran Yunani, Mesir, Persia, dan India. Salah satu bukunya yang berjudul Manafi'ul Atimlah atau manfaat makanan pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi, dasar-dasar kedokteran modern yang telah dimancarkan di dunia Islam.
Para dokter yang memperhatikan Tibun Nabawi tersebut tidak memisah-misahkan antara pengobatan tradisional, medis, dan non-medis. Akan tetapi, mereka tetap menjaga agar metode pengobatan tersebut tetap berada dalam bingkai keislaman. Eropa dan di negara barat sendiri bahkan terus dikembangkan sekitar tahun 600 Masehi yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa pembekaman pada satu titik sekitar tengkuk saja dapat menyembuhkan 72 penyakit. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Vivi. Anjuran Rasulullah SAW tentang praktik pengobatan bekam ditinjau dari hadis. Yang pertama, bekam merupakan perbuatan yang baik. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada manusia agar manusia mempelajari bekam dan melakukan penelitian tentang bekam. Yang ketiga, menunjukkan bekam pilihan utama dari berbagai metode pengobatan. Yang keempat, menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Dan yang kelima, menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membahas rukun Islam dan rukun iman, tetapi juga membahas tentang pengobatan. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang bekam. Yang pertama, Imam Ahmad dalam musnadnya, sebaik-baiknya obat adalah bekam dan fas. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, hal terbaik yang kalian gunakan untuk berobat adalah bekam dan alfas, yaitu mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena dengan cara pengikatan dan pembukaan kecil pada kulit sehingga darah dalam pembuluh darah vena dapat terdorong keluar. Yang ketiga, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW, bila ada kesembuhan dalam pengobatan kalian, maka itu ada pada goresan pembekam dan terapi bakar atau pemanasan. Namun aku tidak suka melakukan terapi bakar. Dan yang keempat, hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Jahir, 5 hal termasuk sunnah para rasul adalah malu, pemaaf, bekam, siwak, dan wewangian. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Siti Zulaiko. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi hari ini bahwa bekam dalam perspektif Tibun kenabian itu bahwa bekam muncul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Dan pada era kemunculan Islam, bekam menjadi sunnah Nabi setelah sebagian aspeknya dijabarkan dan dijelaskan oleh Nabi. Nabi SAW juga menjelaskan tentang efektivitas bekam dan menganjurkan bekam kepada para sahabat karena manfaatnya yang baik untuk kesehatan tubuh. Bahkan beliau walaupun tidak menjadi tabib, atas izin Allah beliau mengetahui titik-titik bekam yang tepat dan menganjurkan pada sahabat waktu-waktu untuk bekam dan memberitahu prosedur sebelum dan sesudah bekam. Pada tahun 300 Hijriah di Baghdad, bekam menjadi salah satu pengobatan yang maju. Bahkan di sana memakai gelas yang indah dan pisau khusus. Istilah Tibun Nabawi sendiri sebenarnya belum ada sejak zaman Nabi. Istilah Tibun Nabawi ada karena para dokter menggagasnya sebagai mempermudah kategorisasi dalam jenis-jenis pengobatan. Pertama kali yang menuliskan tentang kedokteran Nabi atau Tibun Nabawi itu adalah Ali bin Sahel bin Robban At-Tabrani. Dan pada masa itu para dokter yang mempraktekkan Tibun Nabawi tidak memisahkan pengobatan tradisional, medis, dan non-medis. Dan anjuran Rasulullah tentang praktik pengobatan bekam ditinjau dari hadis karena bekam merupakan perbuatan yang baik, memberikan pendidikan kepada manusia agar manusia mempelajari bekam dan melakukan penelitian tentang bekam, menunjukkan bekam pilihan utama dari berbagai metode, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membahas tentang rukun Islam dan rukun iman saja, tetapi juga tentang bidang pengobatan. Dan hadis
Dan Nabi Muhammad SAW juga banyak diriwayatkan oleh sahabat, diantaranya Imam Ahmad, ada juga Jabir radhiyallahu anhu dan Tabrani. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak tipe-tipe dalam penulisan dan banyak salah-salah kata dalam penjelaskan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya nanti sesi diskusi kita ke WA grup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.